Ya, kembali di Q&A langsung saja teman-teman panelis. Mas Adi, ada pertanyaan lagi nggak? Kita masuk ke soal legacy dan juga insight masa depan dari Pak Dudung. Ya, tentu saja sebagai KSP yang baru, harapan terbesarnya Pak Dudung tetap humanis, kakinya nyentuh ke tanah. Ya. Kalau dikontak kawan-kawan media, dijawablah kira-kira begitu. Kan banyak sekali keluhan dari kawan-kawan media, biasanya kekuasaan itu sangat susah untuk diakses Pak Dudung. Ya. Karena sebagai upaya untuk menjebatani sebenarnya suara-suara di bawah itu dengan kawan-kawan yang ada di kekuasaan tentu adalah salah satunya melalui media. Yang kedua tentu dari lubuk hati yang paling dalam, laporan-laporan yang datang ke KSP 24 jam, itu bisa dieksekusi, Bang. Ya. Dengan adanya laporan 24 jam, ini mirip-mirip warung Madura. Ini semua keluhan-keluhan yang selama ini memang menjadi concern publik itu bisa diimplementasikan dengan baik. Hanya dengan cara itu saya kira insya Allah pemerintahan kali ini akan diingat oleh publik. Tepuk tangan buat Mas Adi. Cocok jadi apa nih, Pak? Oke, Sherry ada pertanyaan lagi nggak? Kalau Sherly justru penasaran, apa yang belum Bapak lakukan, tapi pengen Bapak lakukan? Mimpi apa yang belum Bapak capai, tapi kayaknya ini harus dilakukan. Legacy ini harus ditinggalkan untuk orang-orang sekitar, untuk anak cucu generasi selanjutnya. Boleh tahu nggak Pak, apa yang belum Bapak lakukan, tapi pengen Bapak lakukan? Saya ingin lakukan itu sebetulnya sederhana, bahwa rakyat itu adalah harus makmur. Itu aja, dengan berbagai macam sumber daya alam yang berlimpah, tetapi masih terjadi ketimpangan. Kan tidak masuk akal. Saya beberapa ke daerah, terutama Sulawesi, Kalimantan, itu hanya dimiliki oleh segelintir-gelintir orang saja gitu. Tetapi rakyatnya kok masih miskin gitu kan. Ironis ya, apalagi saya ke daerah NTT sana itu. Ya ini mungkin menurut saya harus tersentuh dengan cepat gitu ya. Dengan anggaran yang banyak. Ya mudah-mudahan saya sebagai KSP saya akan menyentuh ke sana, dan saya yakin saya akan laporkan kepada Bapak Presiden. Amin. Ya, tanpa basa-basi. Tanpa basa-basi. Pak Dudung, sebagai Ketua Umum Indonesian Football Seven Federation dan Kepala Staf Kepresiden, resmi meluncurkan Football Seven League di Jakarta pada awal Mei 2026. Kompetisi ini bertujuan mencari bibit unggul untuk kejuaraan dunia dan mengembangkan olahraga dengan menggandeng Sintayong sebagai penasihat teknis, Pak. Apa hubungannya dengan KONI, Pak, ini? Jadi federasi ini tidak ada hubungannya dengan KONI. Jadi justru akan bergabung dengan KOI ini. Justru dengan KOI. Jadi ini federasi ini tergabung di internasional ya. Sudah melaksanakan 3 kali dan ini ke-4 kali liga, dan tidak juga tergabung di dalam PSSI. Ini kan satu federasi yang baru dibentuk, karena saya pikir begini ya, sebelum kita naik di puncak kesebelasan, saya akan merekrut kelompok-kelompok kecil dulu. Jadi dimain di lapangan kecil, mungkin baru nanti lapangan besar. Masa sih bangsa kita dari 280 juta orang nggak mampu menunjuk 11 orang aja kan gitu. Ya. Dan ini pun 7 orang pun saya sampaikan tidak ada naturalisme. Semuanya putra Indonesia dan putri Indonesia. Kenapa saya merekrut mereka kemudian mengadakan Football Seven ini? Artinya saya ingin yang paling penting adalah generasi-generasi muda itu disibukkan dengan sportivitas, dengan meningkatkan mentalitas, jiwa juang, sehingga tidak berpikir hal-hal yang negatif. Tetapi kita pupuk juga agar mereka itu meningkatkan kecintaan kepada bangsa dan negara melalui olahraga ini. Bulan Juni tahun depan kita mengikuti sepak bola, lomba pertandingan sepak bola udah tingkat dunia di Milan. Nah artinya bahwa ini peluang besar bagi anak-anak muda untuk melaksanakan kompetisi. Ini hari ini kemarin saya buka, dan ini 26 hari ke depan ini akan terus melaksanakan kompetisi dan seluruh daerah. Nih nanti saya yakin kalau misalnya ini sudah membooming lah, saya yakin pasti akan masyarakat. Sekarang ada 1.700 lapangan dan penggemarnya ini ada sampai 16 juta orang. Ini luar biasa kalau menurut saya, dan ini
perlu kita kemas, kita tingkatkan. Pak Dudung, prestasi olahraga Indonesia terus terang aja makin hari makin jeblok, Pak. Ya. Apakah ada niat misalnya Pak Dudung maju sebagai ketua KONI sehingga bisa membantu menata ulang bidang olahraga Indonesia ini, Pak? Ya, kebetulan saya ini olahragawan juga. Apa, Pak? Ya, saya semua olahraga bisa. Semuanya? Ya, yang paling disukai. terampil saya tenis meja. Loh, kita bisa bertanding, Pak? Oh, boleh. Boleh. Taruhan kita nanti. Taruhan nih, Pak. Yona kemarin bilangnya jago berkuda, sekarang mainnya. Semua olahraga saya bisa. Nah, artinya saya tanya ke Sintayong. Kok Sintayong waktu memimpin sebagai pelatih di timnas, kok bisa berhasil? Kata Sintayong, Pak, orang Indonesia itu hebat sebetulnya dari segi kualitas. Cuman ada satu dua hal yang menurut saya yang harus ditingkatkan. Masalah disiplin dan mental. Mentalnya mungkin baru dimarahin sedikit sudah langsung gak malas latihan misalnya kan. Kalau di luar negeri, di Korea, Pak, latihan terlambat dipukul bener sama mereka itu. Ditindak betul. Saya pun sama di sini. Saya bilang mental pertama dan fisik. Nggak ada cerita, harus keras kita latihan. Begitu juga pertempuran, kalau mau menang ya latihannya harus keras gitu. Kalau lembek-lembek aja kalah nanti daerah operasi. Nah, Pak, ini menarik juga sedikit melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Bang John ya. Bapak membidangi banyak hal olahraga, seni, dan juga kepemimpinan, semua Bapak bisa. Pada akhirnya itu Bapak ingin dikenal menjadi sosok atau meninggalkan legasi sebagai apa, Pak? Ketika semuanya dijalankan oleh Bapak, tapi apa tujuan akhir Bapak itu nanti dikenal sebagai apa? Ya, kalau saya kan semua musik saya bisa ini, karena memang kehidupan saya kehidupan seperti itu, tidak ada tujuan-tujuan kemudian saya masuk ini, saya jadi pemimpin ini, nanti suatu ketika saya akan pengen jadi pemimpin ke depan, enggak juga. Saya hanya menyalurkan hobi saja. Kalau harapan ke depannya saya pengen seperti Dudung-Dudung yang dicintai rakyat aja itu. Oh, Dudung-Dudung yang dicintai rakyat. Kasih semangat dong, Pak Dudung. Apa hal yang membuat Bapak itu nagih, Pak? Kan kalau jabatan tadi dicintai rakyat kan pasti banyak pujian. Itu kan hal yang kadang tuh memabukkan. Tapi sekaligus juga bisa menjerumuskan. Nah, kalau bagi Pak Dudung sendiri, apa yang sangat Bapak nikmati ketika Bapak memiliki power, memiliki sebuah jabatan, dilihat banyak orang, menjadi tokoh sentral dan menjadi pusat perhatian publik? Hal apa yang paling Bapak nikmati dari itu semua, Pak? Ya, alhamdulillah lah ya. Artinya bahwa menurut saya selalu berdoa kepada Tuhan. Doa saya tidak muluk-muluk. Ya Tuhan, saya ingin membantu orang. Itu aja. Membantu orang kan berarti membantu rakyat lah ya. Saya ingin membantu orang. Membantu itu kan istilahnya banyak. Dan yang kedua saya berdoa untuk keluarga. Kan begitu. Artinya kalau saya justru nanti saya ada punya konsep nanti di KSP itu. Kita tidak dialog-dialog dengan petinggi-petinggi, kita dialog dengan tokoh-tokoh, nggak usah. Kita dialognya dengan tukang cilok, kita dialognya dengan tukang becak, kita dialognya dengan, karena mereka itu merasakan langsung. Ada satu kalimat yang bagus, pemimpin itu apabila ngambil suatu keputusan, libatkan eselon terdepan. Karena mereka itu yang merasakan dampak secara langsung dari keputusan dan kebijakan yang kita ambil. Kita akan nanya, kita akan ngobrol dengan mahasiswa di warung kopi, kita ngobrol dari hati ke hati. Apa sebetulnya yang menjadi keluhan? Ya kalau kita di dalam forum-forum kadang-kadang terlalu banyak rekayasanya itu. Lebih baik hal-hal yang alami, yang natural saja kita akan tanya sehingga kita tahu. Ya mudah-mudahan saya di KSP ini saya akan lebih banyak mendengar. Saya akan lebih banyak melihat, saya akan lebih banyak merasakan, dan ini saya berharap saya akan sampaikan kepada Presiden. Karena Presiden pun, Pak Dudung, waktu saya dipanggil, Pak Dudung nanti yang bisa melihat secara langsung di lapangan, dan Pak Dudung nanti bisa menyampaikan kepada saya. Kita akan langsung masuk ke closing statement, Pak, dan juga pesan untuk pemirsa yang menyaksikan Q&A kali ini. Saya berharap bahwa sebagai penyambung antara pemerintah dengan rakyat, saya akan melihat
termasuk mendengarkan dari para pengamat, bahkan saya akan melihat secara langsung dari rakyat. Nah, dari sinilah yang nanti kemudian akan kita mengambil suatu kesimpulan bahwa kondisi masyarakat yang sebenarnya. Sehingga tidak kemudian berita dari hoax, berita asal berita, tetapi saya akan melihat ke lapangan. Karena kalau sudah seadanya memang saya terima dan saya lihat, dan saya akan laporkan, dan saya yakin bahwa Presiden pasti akan merespon, dan kemudian pasti akan ada kebijakan-kebijakan dari Bapak Presiden tentang dinamika yang saat ini berkembang. Dan saya pun berharap bahwa nanti di lapangan pun saya akan langsung menyampaikan bahwa ini loh kenyataan yang sebenarnya, dan saya tidak akan segan-segan bahwa kalau memang tidak benar saya akan sampaikan tidak benar, biar rakyat juga tahu. Dan bagi saya tidak ada drama, tidak ada basa-basi, tidak ada fenomena yang dibuat-buat. Saya nothing tulus, saya tidak ada beban. Ya, artinya saya bukan hanya mencari suatu jabatan, tapi saya ingin mengabdi kepada rakyat. Selesai itu saja. Tepuk tangan buat Pak Dudung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.